Nah, gitulah nonton. Ya, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen biasa. Sini aku ceritain episode ke-9, ke-8 ya. Jadi di malam ini itu lagi trending sebenarnya Piala Citra ya, FFI. Itu aku turut seneng karena salah satu animasi favorit aku dan tontonan anak-anak aku juga itu Nusarara jadi animasi panjang terbaik FFI 2021. Itu gila, itu emang dari dulu ya, dari film Nusa pertama kali muncul di TV ya, itu kan dia kayak series gitu ya, kayak ya series ya, itu dari karakternya juga kuat gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, di anak-anak gitu, di lingkungan aku terutama ya secara umum, khususnya di lingkungan aku tuh nggak tahu Nusarara, lebih kenal Upin Ipin. Mungkin promosinya kali kurang ya, karena kan kalau Upin Ipin segala ada bajunya, ada kaosnya Upin Ipin walaupun yang bajakan di pasar-pasar itu, terus tuh ada sendalnya, ada tas sekolahnya, apa ya, tapi Palan Nusarara ini dari ceritanya keren, karakternya bagus gitu. Satu lagi animasi yang menurut aku Indonesia keren itu Rico. Itu kalau kalian tahu Rico, dia ada robotannya, dia keren lah itu. Adit Sopo Jarwo keren sih, tapi kayaknya episodenya berhenti bagaimana sih, soalnya yang di RTV itu ceritanya muter itu aja yang diulang-ulang gitu, kayak nggak ada episode baru gitu, entah gimana nggak tahu lah ya. Tapi Nusarara memang the best sih. Kabarnya udah ada filmnya kan, udah tayang kan, film layar lebarnya kan, keren. Satu lagi yang membuat aku tertarik itu yang dapat piala tuh film Yuni. Aku kan orangnya nggak penikmat film, tapi kalau sekedar nonton tuh ya nonton ya apa yang ada aja, gratisan aja. Kecuali Fast to Furious ya, nggak tertarik, nggak apa ya, pokoknya nggak passionate kali sama film, jadi aku nggak ngerti. Tiba-tiba ada film Yuni, aku penasaran tuh film apa gitu, sampai trending di Twitter juga kan Yuni gitu. Aku penasaran Yuni ini apa ya, rupanya dia salah satu pemenang FFI ya. Nggak tahu, tapi kalau udah masuk nominasi FFI aja itu udah keren, apalagi menang ya kan. Tapi ada istri orang Ambon lebih tepatnya, jadi kejadiannya tuh istrinya jatuh di trotoar depan Alfamart gitu, terus tuh trotoarnya dihancurin, ada videonya tuh di Instagram. Jadi aku pertama kali belum baca caption, pertama kali lihat ini orang aneh banget, pikir kan, masa trotoarnya masa istrinya yang jatuh terpleset di trotoarnya dihancurin, sebegitu emosinya sama benda mati, kenapa sih, gue pikir ya kan. Tapi sebelum baca nih, akhirnya kayaknya nih orang-orang yang dulu waktu kecilnya kalau jatuh di lantai dipukul emaknya, jadi dia berpikir manusia itu nggak pernah salah, yang salah tuh benda-benda mati itu. Tapi setelah aku baca paragraf pertama, lebih kaget lagi, ternyata didukung oleh warga-warga. Kok fasilitas umum dihancurin didukung warga? Ternyata karena licin, jadi trotoar itu dibangun kayaknya dari keramik atau ubin apa gitu ya, jadi licin gitu. Bahkan ya wakil ketua DPRD Ambon aja pernah jadi korban di situ, jadi terpleset juga di situ. Gimana kalau gitu, kayaknya salah ininya ya, pengerjaannya mungkin, mandornya apa gimana. Masa kalau untuk jalan aspal atau trotoar selicin itu ya nggak worth it lah. Licin itu cocoknya di dalam rumah aja kan,
karena kan kita nggak pakai sepatu gitu, sepatu itu kan licin. Itulah kadang keanehan di negara kita ini. Makanya kadang-kadang aku berpikir, bagaimana kalau aku jadi imigran? Gini, aku jelasin dulu. Bukannya aku nggak cinta sama Indonesia, aku cinta sama Indonesia, tapi kadang-kadang di satu dan lain kasus tuh kadang-kadang kok mual mau tinggal di Indonesia nih ya. Ya aku mungkin nggak sendiri, pasti ada di antara kalian juga sih. Entah kenapa aku pengen jadi imigran gitu. Beberapa hari yang lalu aku tuh sering searching cara jadi imigran ke Norwegia. Aku tuh suka Norwegia karena bisa lihat aurora dan negara terbahagia di dunia, bahkan listrik air gratis kan, fasilitasnya bagus gitu-gitulah, segala macam, banyak pertimbangan. Tapi tiba-tiba di sosmed aku tuh isinya become a Canadian, jadilah warga Kanada gitu ya. Sempat ngeklik juga bagaimana caranya, tapi apalah daya ya kan, kapasitas diri itu nggak mumpuni gitu, karena yang dibutuhkan sana orang-orang yang terampil kayak ke dokter, montir atau guru gitu-gitu, pokoknya orang-orang yang punya keahlian khusus yang boleh gitu sih. Itulah tadi segmen pertama, kita langsung masuk segmen kedua, curhat pelacur jahat. Oke, kita udah ada di segmen kedua, di segmen curhat ya kan. Kali ini curhatnya kayaknya lumayan panjang nih. Jadi dia nggak mau disebut namanya, jadi kita samarkan aja. Sebut saja Dina. Usiaku 18 tahun dan aku pernah ngegapin bokap VCS. VCS itu video call seks ya. Aku tahu setelah searching tadi sih. Iya, tadi beneran. Sama cewek lain. Oh iya. Oke, lanjut kita bacain ya. Secara umum situasi rumah baik-baik aja. Ibu juga terlihat gak ada masalah sama bokap. Suatu hari, aku nemu HP bokap yang ketinggalan di meja pas dia lagi ke warung. Jadi iseng-iseng aku ambil HP-nya, niatku mau top up Shopee. Hehe, anjing. Otaknya kriminal juga. Maling-maling juga ujung-ujungnya. Oke, lanjut ya. Tapi entah kenapa aku penasaran sama isi WhatsApp bokap. Ternyata paling atas ada foto ibu-ibu yang jelas bukan ibu aku, karena ibu aku gaptek dan nggak mau tentang HP-HPan. Oke, ya agak lumayan banyak sih orang-orang yang kayak gitu ya, yang ibu-ibu orba aja gitu. Dia nengok HP itu apa sih ini, udah dia taunya masak, nyuci, ngurus anak, ngurus suami, dan gosip-gosip di offline, di lingkungan gitu ya kan. Oke, kita lanjut ya. Setelah aku cek isi chatnya, ternyata isinya cukup mengagetkan. Banyak bahasa-bahasa yang menjurus ke dunia perjinahan. Anjir. Tapi aku masih santai, karena menurut aku ya paling dia chattingan sama temennya dan bercanda gitu. Oke, kita lanjut. Suatu hari ketika aku lagi lagi nggak bisa tidur. Oke, aku mergokin bokap kayak lagi VC sama seseorang di ruang tamu. Oke, aku pun ngendap buat ngupingin isi obrolannya. Setelah beberapa menit, aku mulai paham apa yang terjadi. Setelah beberapa menit aku mulai paham apa yang terjadi. Oke, penggalan katanya ya. Oke. Ternyata bokap lagi VCS. Dan lebih parahnya lagi, dia sambil coli. Oke. Aku jijik sekaligus penasaran endingnya. Anjing. Jadi saksikanlah kejadian itu sambil mau muntah. Lucu banget. Lucu. Sekarang aku bingung bang,
Apa yang harus kulakukan? Yang ku tahu, ibu aku nggak pernah diperlakukan jahat sejauh ini. Uang, fisik, semuanya terlihat baik-baik aja. Kalau aku aduin ini ke ibu, aku takut mereka jadi ribut dan cerai, dan aku nggak mau itu terjadi. Tapi aku nggak mau bokap aku kelakuannya menjijikkan kayak gitu. Gimana ya ini? Waduh, enggak, karena aku laki-laki ya. Yang ku takutkan nanti aku di umur segitu kayak gitu juga. Nggak, gini. Eh, yang kita tahu kan itu baik-baik aja semuanya ya kan. Tapi nggak kita tahu, mungkin ada masalah di internal. Kayak jatah seks mungkin udah mulai berkurang karena kan semakin tua si laki-laki ini testosteronnya makin meningkat, sementara si perempuan nafsunya makin nggak ada gitu. Jadi mungkin hasrat seksnya nggak terlampiaskan, mungkin ibumu nolak terus, ya gimana ya kan. Satu lagi, kalau dia VCS kan ya oke lah, tapi itu selingkuh hati ya. Tapi gini, siapa tahu itu VCS bayar, ada VCS bayar, jasa yang menawarkan untuk VCS bayar gitu. Ya kalau kayak gitu, kalau kasusnya kayak gitu ya bayar gitu, mending kau obrolin sama ayahmu, terus tuh bilang kalau mau kayak gitu jangan ruang tamu dong. Kan itu ruang tamu ya, cari tempat kayak yang baik-baik. Iya aku tahu itu hasrat loh, tapi jangan sampai ketahuan kami lah, malu lah, aku aja nengok malu gitu. Tapi kalau dia memang beneran selingkuh, ya gitu juga diobrolin aja. Ya bener nggak usah kasih tahu ibu dulu, karena kita belum tahu masalahnya apa. Mending diobrolin dulu sama bapak. Aku kan udah dewasa juga, udah 18 tahun kan. Obrolin dulu sama bapakmu. Jadi pak, aku tahu bapak kayak gini. Bapak kenapa? Bapak kan baik-baik aja sama ibu kan gitu. Kalau bapak kayak gitu, bapak tega apa sama kami, tega sama aku gitu. Biasanya ya seorang ayah yang memang baik itu pasti nggak sampai hati ngecewain anaknya, apalagi anak perempuan kayak kau gini. Pasti dia ada tuh titik-titik rasa bersalah telah mengkhianatin istrinya gitu, ada gitu. Terus itu kayaknya ibumu suruh aktivasi lah, karena ini dunia udah canggih kali loh. Masa iya nanti kalau kalian nggak ada di rumah semua, terus tuh dia pengen beli makanan kan bisa di GoFood gitu kan. Karena kemana sih obrolan ini akhirnya? Nggak, maksud aku gini, solusinya adalah kalau dia itu, yang penting tanya dulu itu apa. Kalau dia ternyata cuman bayar jasa VCS itu, dan mungkin masalahnya tentang seks yang nggak tersalurkan, ya baik-baik aja ngomong. Kalau itu menurut aku dibiarkan aja, tapi suruh cari tempat yang lebih privat gitu kan. Tapi kalau dia beneran selingkuh, ya suruh selesaikan aja lah, kan kasihan gitu. Selingkuhnya karena apa dulu? Apa bapak nggak puas lagi sama ibu? Ya kalau misalnya masalahnya seks juga, ya kak bilanglah sama ibu, bu tolonglah, kalau ibu nggak mampu ya udah bapak kasih poligami. Haha, pas aku juga gitu. Itulah ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.